satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya kelinci. Mungkin dulu kerajaan kelinci. Di antara deretan gedung pencakar langit yang menghiasi ibu kota yang modern, terdapat bangunan tua bersejarah yang terletak di sudut kota tua. Lokasi ini memang kerap menjadi tempat bagi para penikmat wisata sejarah. Hai guys, balik lagi bersama gue Diana Greni dalam acara Jakarta Heritage. Kali ini gue akan bahas tentang stasiun Jakarta Kota atau yang kita kenal sebagai stasiun Beos. Banyak hal yang bisa kita eksplor di tempat ini. Mau tahu selengkapnya? Yuk ikutin gue. Kalau di masa lalu, yang namanya stasiun itu untuk turun naik penumpang, ya, turun naik penumpang atau barang. Dan tidak sebanyak seperti sekarang, hanya kilometer tertentu. Stasiun kota, stasiun Tanjung Priuk, dan stasiun lainnya ada sekarang dengan Undang-Undang Nomor berapa ya, yang berkenaan dengan heritage dipertahankan. Karena akhirnya 3 tahun terakhir ini stasiun itu akan jadi tidak hanya sebagai untuk turun penumpang, tapi sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai pusat salah satu tempat untuk tujuan wisata. Sehingga desain yang ada seperti Jakarta Kota ini dibangun sekian puluh tahun yang lalu, ya, kondisinya masih utuh. Nah ini tentunya di samping memberikan layanan publik juga ya tujuan wisata dan sumber ilmu. Awalnya nih guys, stasiun Beos yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta ini didirikan pada tahun 1870. Terus dikarenakan akan diadakannya renovasi, stasiun Beos ditutup pada tahun 1926. Setelah 3 tahun lamanya, pada tanggal 19 Agustus 1929, stasiun telah selesai pembangunannya dan resmi digunakan pada tanggal 8 Oktober 1929. Diresmikannya oleh Gubernur Jenderal J.H.R. A.C. de Graaf yang merupakan penguasa Hindia Belanda pada saat itu. Stasiun Jakarta Kota dibangun tahun 1914, lalu diresmikan penggunaannya tahun 1929. Sebetulnya bukan BEOS ya, sebetulnya BOS, BOS. Itu singkatan dari B adalah Batavia, O-nya Ooster, S-nya Spoorwegen. Nah, cuman penduduk sini dengarnya B, jadi BEOS, sebetulnya BOS. Fungsi awalnya ya memang untuk kereta api ya, jadi pergerakan kereta api pertama tuh hanya Jakarta Bogor, terus lama-lama berkembang Jakarta ke Semarang dan seterusnya bisa sampai Surabaya. Akhirnya terus juga dari Jakarta pernah sampai ke Merak. Setelah ditangani oleh bagian kami, ada namanya bagian heritage ya, atau benda ataupun bangunan lama, itu dia menangani stasiun kota ini dan merenovasi sesuai dengan bentuk aslinya sejak tahun 2005 diresmikan sebagai cagar budaya. Kalau kepeliharaan mungkin pengecatan atau ada yang kerusakan atau ada kebocoran, kami lakukan setahun sekali minimal ya, tergantung kalau memang ada kerusakan. Betul, memang makin bertambah untuk bangunan-bangunan atau buffet ya, restoran, tempat minum, kantin,
juga kita nggak usah sebut merek ya, minimarket juga. Selain fasilitas-fasilitas penunjang dalam stasiun Beos nih guys, tentu aja pengelola meningkatkan kualitas maupun kuantitas kereta sebagai unsur utama. Seperti KRL Gumarang yang bertujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi, KRL Gajah Yanayang bertujuan ke stasiun Malang Kota Baru, KRL Tegal Arumiang bertujuan ke stasiun Tegal, KRL Serayu yang bertujuan ke stasiun Kroya, KRL GBMS yang bertujuan ke stasiun Surabaya Gubeng, serta KRL Bantex yang bertujuan ke stasiun Merak. Demi kenyamanan penumpang wanita nih guys, kini komuter lain yang melayani wilayah Jabodetabek menyediakan gerbang khusus wanita juga loh. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya pelecehan yang terjadi oleh kebanyakan wanita dalam angkutan umum. Jadi, nggak was-was lagi dong sekarang naik kereta. Mana Mas? Mau ke Bekasi nggak? Udah lama menggunakan jasa layanan kereta? Ya, saya nggak mau menggunakan kereta api. Kenapa sih lebih pilih naik kereta api? Kereta api tuh cepet, bukan naik bus, taksi, naik angkot, macet. Menurut Mas, stasiun Beos sudah memenuhi syarat belum sih? Kalau mau memenuhi syarat sih, kalau saya rasa sih belum. Tapi kalau untuk kita ya cukup. Ada saran-saran nggak untuk stasiun Beos? Ya, untuk sekarang sih lebih baik tingkatin aja fasilitasnya, kenyamanannya. Kalau itu kayak pengumuman kereta berangkat nggak jelas. Terus ada banyak kayak minta gitu, terus ada juga yang uang mosi gitu. Oke, cukup. Makasih ya Mas. Ya. Fasilitas yang disediakan pengelola stasiun Beos dirasa semakin baik. Dengan ditambahnya loket pembelian tiket yang terdapat di bagian depan dan belakang, menambah kenyamanan penumpang dalam pemesanan tiket. Selain itu, demi kenyamanan penumpang, pengelola menyediakan berbagai macam restoran cepat saji, toilet dan musola yang cukup nyaman dan memadai, serta kursi tunggu yang jumlahnya cukup banyak untuk calon penumpang menunggu kereta. Kita udah wawancara beberapa narasumber, bahas seputar sejarah bangunan, dan apa saja yang terdapat di stasiun ini. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Semoga MTX dulu informatif bermanfaat untuk lo semua. Gue beserta kru, pamit dulu and thanks for watching guys. See ya!